Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang seputar sholat-sholat sunnah, dan kita mulai masuk pada sholat wajib yang biasa kita lakukan dalam satu hari. Selama satu hari satu malam kita melaksanakan sholat 5 waktu, dimulai dari sholat duhur, sholat yang pertama kali dilakukan Nabi, kemudian asar, maghrib, isya dan subuh. Dan kita tahu bahwa sholat itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat bagi seorang mukmin itu memiliki waktu-waktu yang ditentukan. Yang harus diperhatikan di dalam salat itu adalah 3 hal. Pertama, bicara tentang rukun-rukunnya. Yang kedua, bicara tentang kewajiban-kewajibannya. Dan yang ketiga, bicara tentang sunnah-sunnahnya. Kalau kita bisa mengamalkan 3 perkara ini, berusaha untuk menegakkan rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, maka kita telah menegakkan salat. Makanya bahasa Al-Quran ketika kita diperintahkan salat, Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan dengan kalimat wa yuqimunas salata, dan mereka menegakkan salat. Tidak menggunakan bahasa wa ya'malun, beramal, tapi menegakkan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, makna menegakkan itu salah satunya adalah dengan menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Kalau 3 perkara ini sudah kita lakukan, berarti kita sudah menegakkan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan jelaskan secara ringkas dulu apa rukun salat, apa kewajiban salat, dan apa sunnah-sunnah salat itu. Yang pertama, rukun salat itu ada 14. Ada 14 poin dalam rukun salat itu. Yang pertama, al-qiyamu fil fardi ma'al qudrati. Berdiri dalam salat wajib ma'al qudrah, dan dia memiliki kemampuan.
Artinya kalau ibu sanggup berdiri dalam sholat, kemudian duduk, berarti tidak sah sholatnya. Karena berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya rukun. Berbeda dalam sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ibu sanggup berdiri, kemudian ibu duduk, berarti sah solatnya, tetapi pahalanya dikurangi. Karena orang yang solat duduk dalam solat sunnah padahal dia sanggup berdiri, maka dia mendapatkan pahala separuh. Tapi dalam solat wajib berbeda. Berdiri dalam solat wajib itu rukun. Kalau orang sanggup berdiri kemudian dia duduk, batal sholatnya karena sudah meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan salli qa'imah fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambi. Salatlah dalam kondisi berdiri. Kalau tidak sanggup baru duduk. Kalau tidak sanggup baru berbaring. Artinya di sini ada tingkat prioritas. Berdiri dulu. Kalau memang tidak sanggup baru kemudian duduk. Dan berdiri dalam salat itu di sini disebutkan ma'al qudrati. Adanya kemampuan. Berarti selama mampu berdiri jangan duduk. Selama mampu berdiri jangan duduk. Termasuk juga seseorang yang menyandar. Mungkin menyandar ke tembok, atau menyandar ke orang, atau menyandar ke tongkat dan begitu seterusnya. Selama sandaran itu, kalau sandarannya hilang, dia tidak jatuh, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia berdiri kemudian menyandar, dan kalau sandarannya itu dihilangkan dia jatuh, maka tidak boleh. Karena dia tidak sedang berdiri, dia sedang menyandar. Ini yang pertama, Bu, ya. Kemudian yang kedua, yang menjadikan rukun salat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kalimat takbir, Bu, bukan mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, nanti ada bagiannya. Maksud takbiratul ihram ini adalah ucapan Allahu Akbar di permulaan salat. Itu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini pembuka salat. Makanya keliru kalau seandainya ibu masbuk, kemudian imam sedang ruku langsung ikut ruku, atau imam sedang sujud langsung ikut sujud, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena ibu belum memulai salat. Memulai salat seseorang itu ditandai dengan takbir. Maka dalam posisi masbuk sekalipun, saat imam sedang ruku ataupun sujud ataupun tasyahud ataupun dalam kondisi apapun, maka yang ibu lakukan adalah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baru ikut imam dalam posisi apapun. Karena takbiratul ihram itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kalau sampai ditinggalkan, tidak sah salatnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah itu rukun. Baik salat sendiri ataupun salat berjamaah, membaca Fatihah itu rukun. Kalau sampai ditinggalkan tidak sah salatnya.
Karena Nabi SAW mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak dianggap salat kecuali dengan membaca Fatihah Alkitab, maksudnya surah Al-Fatihah. Yang jadi khilaf para ulama itu ketika kita bermakmum kepada imam yang dikeraskan bacaannya, seperti maghrib, isya dan subuh. Apakah makmum membaca Fatihah atau tidak? Memang terjadi khilaf ulama. Dalam madhab Syafi'i tetap harus membaca Fatihah karena itu rukun. Dalam madhab yang lainnya seperti Hambali, tidak salah, itu tidak perlu membaca Fatihah karena bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Tetapi secara umum baca Fatihah itu kalau kita sedang salat sendirian ataupun salat menjadi makmum bersama imam yang tidak dikeraskan seperti zuhur dan asar, itu tidak ada khilaf bahwa bacaan Fatihah itu rukun. Artinya kalau ditinggalkan batal salatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ruku. Ruku dalam salat ini adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Dan ingat, saat ruku itulah kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk betul-betul melakukannya. Artinya jangan sampai kemudian ruku ini dibuat asal-asalan. Makanya kenapa kita diperintahkan kedua telapak tangan kita menggenggam lutut, kemudian punggung kita diluruskan sampai kalau ada bejana diletakkan di atas punggung kita itu tidak jatuh. Artinya tidak terlalu membungkuk dan tidak terlalu menenggak, betul-betul lurus. Karena saat ruku itulah dosa-dosa kita itu akan terjatuh. Jadi dosa-dosa kita itu akan dilunturkan saat ruku dan sujud. Makanya jangan main-main dengan ruku. Harus betul-betul diperhatikan saat ruku. Apalagi ruku ini bagian daripada rukun. Karena saat kita sholat itu, dosa kita diletakkan di kepala dan di pundak. Saat ruku, dosa-dosa yang di pundak itu berguguran. Dan saat sujud juga sama, dosa dan yang ada di pundak dan di kepala itu berjatuhan. Ini yang kelima. Ini yang keempat, bahwa di antara rukun daripada rukun-rukun salat adalah ruku. Kemudian yang kelima, di antara rukun salat adalah bangkit daripada ruku, ar-raf'u minar ruku'i, bangkit dari ruku. Maksudnya i'tidal. Jadi ibu bangkit daripada ruku, kemudian tegak lurus sampai persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Artinya betul-betul tegak bu, i'tidal itu. Karena ada orang yang bangkit dari ruku belum tegak sudah sujud. Ini kekeliruan. Ya. Jadi betul-betul tumakninah harusnya seorang salat itu. Jadi bangkit daripada ruku itu bagian daripada rukun salat. Kemudian yang keenam, as-sujudu 'alal a'dha'is sab'ah. Setelah bangkit daripada ruku, kemudian turun sujud. Sujud bagian daripada rukun-rukun salat. Kalau salat tidak ada sujud, berarti tidak sah salatnya. Jadi orang kalau meninggalkan sujud dalam salat, maka tidak sah salatnya. Karena sujud itu bagian daripada rukun.
Dan sujud itu harus memenuhi 7 anggota sujud. Kalau salah satu dari 7 anggota ini tidak mengenai bumi, maka tidak sah sujudnya. Apa 7 anggota sujud itu, Bu? Pertama, kedua ujung kaki, ujung-ujung jari kaki itu ditempelkan di bumi. Kemudian yang kedua, kedua lutut. Jadi kedua ujung kaki itu sudah 2 ya. Kemudian yang kedua, kedua lutut, berarti sudah 4. Kemudian yang ketiga, kedua telapak tangan, berarti sudah 6. Kemudian yang terakhir adalah dahi dan hidung, itu satu paket, berarti 7. Sebagian para ulama mengatakan tentang hidung, bagaimana kalau dahinya saja ke bumi tapi hidungnya karena pesek jadi nggak nyentuh. Kalau mancung aja iyalah kan ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada masalah, seandainya hanya dahinya saja, hidungnya tidak tersentuh, tidak ada masalah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, bahkan dahi dan hidung itu harus dibenamkan ke bumi. Itulah 7 anggota sujud. Karena ada orang yang sujud itu dahinya sama hidungnya sudah tembenam, kedua tangannya oke, kedua lututnya oke, ujung kakinya pula diangkat. Tidak sah, Bu. Jadi ujung-ujung kaki itu juga harus nempel, karena itu bagian daripada rukun sujud. 7 anggota itu tidak boleh ada yang terangkat, harus betul-betul terbenam ke bumi. Jadi sujud itu bagian daripada rukun dengan 7 anggota sujudnya. Ini yang ke-6. Dan ini pun bagian daripada terpenting dalam sholat. Jadi sujud itu bagian terpenting dalam sholat. Kenapa demikian? Karena saat sujud itulah seseorang hamba betul-betul menghambakan diri kepada Allah, betul-betul merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah. Bagaimana tidak? Kepala yang sangat mulia dalam badan manusia diletakkan di tempat yang sangat hina, yang senantiasa dipijak oleh kaki manusia. Tanah ini biasa dipijak oleh manusia, sementara kepala ini jauh daripada tanah, karena letaknya paling atas dalam bagian tubuh manusia. Ketika tempat yang mulia kepala ini diletakkan di tempat yang dipijak oleh kaki manusia, itu tandanya apa? Kita betul-betul sedang menghambakan diri, sedang merendahkan diri, sedang menganggap kita ini lemah di hadapan Rabbnya. Makanya saat itulah setiap doa yang dipanjatkan saat sujud itu hampir tidak ditolak. Setiap doa yang dilakukan seseorang hamba saat sujud itu hampir tidak ditolak. Makanya Rasul mengatakan fajtahidu fid du'a faqaminun alla yustajab. Kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah engkau dalam berdoa saat sujud itu, hampir-hampir kau tidak akan ditolak doamu. Jadi betul-betul sujud ini diperhatikan dengan 7 anggota sujud itu. Karena saat sujud ini juga dosa-dosa kita rontok dan doa-doa kita dikabulkan. Makanya kenapa Nabi SAW itu terkadang ruku dengan panjang seperti berdirinya, dan sujud juga panjang seperti rukunya. Terutama dilakukan ketika sholat malam. Tapi kalau sholat berjamaah kan tidak bisa lama-lama, Bu, karena ada yang ngomandai. Jadi ada dikomando oleh imam. Kita tidak bisa lama-lama.
karena tidak boleh kita melewati 2 rukun. Tapi kalau sholat sendiri, seperti ibu sholat sendiri di rumah kan, maka memungkinkan sujudnya lama. Jadi setelah ibu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minimalnya 3 kali atau lebih, maka selebihnya digunakan untuk doa di situ. Itulah waktu yang sangat mustajab ya dalam posisi sholat itu saat sujud, karena disitulah kita sedang merendahkan di hadapan Rabb-nya. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, yang nomor 7, ar-raf'u minas sujud, bangkit daripada sujud. Bangkit daripada sujud bagian daripada rukun. Kalau orang tidak bangkit dari sujud, tidak sah sholatnya, sujud aja, ngapain tidur dia tuh? Bangkitlah dari sujud, ya kan? Jadi bangkit dari sujud itu rukun, dan dia adalah bagian daripada rukun sholat. Kalau tidak dilakukan tidak sah sholatnya. Kemudian yang nomor 8, al-jalsatu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Disitulah kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampun. Makanya doanya paling pendek duduk di antara 2 sujud adalah Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Karena ini posisinya di antara 2 sujud kan. Setelah kita merendahkan diri dengan meletakkan anggota yang paling mulia di tempat yang paling rendah, tanah, maka kita meminta ampun kepada Allah. Lah duduk di antara 2 sujud itu bagian daripada rukun, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang ke-9, tuma'ninatu fi jami'il arkan, tuma'ninah dalam semua rukun. Apa arti tuma'ninah itu? Tidak tergesa-gesa. Karena ada orang yang sholat itu seperti ayam lapar dikasih beras, Bu. Matuknya itu cepat kali itu. Jadi jangan sampai kemudian kita ini sholat tergesa-gesa, seolah-olah memburu sesuatu. Karena target dalam sholat itu mendapatkan pahala, Bu, bukan mengejar rakaat. Karena ada orang yang mengejar rakaat tanpa memperhatikan tumakninahnya. Akhirnya ketika hilang tumakninah, asal-asalan gerakannya. Rukunya tidak lurus, sujudnya tidak lurus, i'tidalnya tidak lurus, asal-asalan. Ya, kita ini sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Logika lah, Bu. Kalau seandainya kita diundang oleh pemimpin daerah, anggaplah Pak Wali Kota kalau di Batam, kemudian tiba-tiba menghadap sebentar, gerusak-gerusu gitu ya, pakaian juga kadang-kadang compang-camping, baru ketemu sudah keluar, ya kan marah Pak Wali itu, belum selesai urusannya udah lari. Lah kepada manusia saja kadang-kadang pemimpin itu ketika melihat anak buahnya kayak gitu bisa marah tuh, asal-asalan menghadap dia kan. Maka mimbabil aula tentu menghadap Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dibandingkan menghadap manusia. Harusnya kan lebih memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tumakninah dalam salat. Makanya saya pernah melihat di YouTube itu, ada di mana itu yang tarawih 5 menit tuh. Di Jawa ya 5 menit, Bu ya. Bayangkan 23 rakaat 5 menit, apa enggak pulang encok, Bu? Iyalah, Bu, kalau ibu dah yang tua-tua nih ruku bakbuk apa enggak semua itu kena itu, ya. Jadi tumakninahnya enggak ada. Padahal tumakninah itu rukun, Bu. Tumakninah itu rukun. Makanya kenapa kita dibolehkan mufaraqah. Jadi kalau ibu sholat ke masjid, kok imamnya tidak tumakninah, Bu? Kata para ulama sebaiknya berpisah, sholat sendiri saja.
karena kita tidak akan sah solatnya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu bagian daripada rukun. Tasyahud akhir itu bagian daripada rukun. Jadi membaca at-tahiyat itu bagian daripada rukun tuh. Ya. Kemudian yang ke-10, yang ke-11 ya, adalah duduk untuk tasyahud akhir. Kalau yang nomor 10 tadi bacaannya at-tahiyatu lillah, tasyahud akhir. Yang ke-11 ini duduknya. Duduk untuk tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau tasyahud awal dia wajib, Bu. Kalau sampai ditinggalkan lupa, maka tidak membatalkan sholat. Kalau tasyahud awal, umpamanya ibu sedang banyak hutang, Allahu Akbar, pas rakaat kedua lupa duduk, Bu, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Kan biasa, Bu, ya kan kayak gitu, kadang lupa ibu ya. Lah itu tidak batal sholatnya, Bu, karena ibu tidak meninggalkan rukun, tapi meninggalkan wajib. Cukup ibu tasyahud ini aja, sujud sahwi, selesai. Ya. Tapi kalau tasyahud akhir dah bisa ibu. Pamanya ibu buru-buru, pamanya sholat maghrib, sudah 3 rakaat, nak mau tasyahud akhir langsung salam, Bu. Nah ini tidak bisa. Ya, karena kalau ibu langsung salam, meninggalkan tasyahud akhir, berarti ibu meninggalkan rukun. Ketika meninggalkan rukun, tidak sah sholatnya. Karena duduk untuk tasyahud akhir itu bagian daripada rukun sholat. Begitu juga bacaannya at-tahiyat itu. Ya. Ini diantara rukun sholat yang ke-11. Kemudian yang ke-12, as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi SAW setelah membaca tahiyat, kemudian syahadat, kemudian solawat. Dan solawat yang dimaksud dalam solat adalah solawat Ibrahimiyah. Dan solawat Ibrahimiyah itu seafdol-afdolnya solawat. Seutama-utama solawat adalah solawat Ibrahimiyah. Maksud solawat Ibrahimiyah adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Di sini disebut Ibrahim, maka disebut Ibrahimiyah. Jadi mengucapkan salawat kepada Rasul ketika tasyahud, maka itu bagian daripada rukun. Adapun doa perlindungan itu sunnah saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masih dajjal, itu sunnah saja. Enggak dibaca pun tidak ada masalah. Tapi khusus tahiyat, syahadat dan salawat itu bacaan rukun, jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian yang nomor 13, tartib baina arkanis shalah. Harus tartib, Bu. Jangan salat itu dimulai dari sujud dulu. Ya, jadi harus dari takbiratul ihram, kemudian berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan begitu seterusnya. Harus tartib. Jangan dimulai dari tengah dulu, apalagi sampai dari akhir dulu, salam dulu. Nah, ini parah nih kan ya. Jadi tartib itu bagian daripada rukun salat. Dan yang terakhir taslimatani, ucapan salam. Ya. Jadi mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri itu bagian daripada rukun. Makanya ibu kalau menjadi makmum dalam sholat jamaah dan posisi ibu masbuk, ya kan, jangan dulu bangkit sampai imam menyelesaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru ibu bangkit, biar dia menyelesaikan rukunnya dulu.
Jadi ucapan salam dalam salat itu bagian daripada rukun. Kalau sampai tidak dilakukan, batal salatnya. Jadi sekali lagi, tetapi kalau gerakan melihat ke kanan ke kiri itu sunnah ya ibu ya. Walaupun ibu tidak mengarahkan muka ke kanan, ya, melihat pundak gitu, tidak masalah. Tapi jangan sampai meninggalkan ucapan salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang penting ucapan salamnya. Itu bagian daripada rukun salat. Lah ada catatan bu, rukun ini kalau sampai ditinggalkan itu fatal karena bisa membatalkan salat. Dan meninggalkan rukun itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Apakah meninggalkannya satu karena lupa? Kenapa tadi tidak sujud? Lupa Ustadz, batal sholatnya walaupun lupa ya. Yang kedua, tidak ada uzur walaupun ditinggalkan dalam kondisi tidak tahu. Kenapa kamu tidak ruku? Saya tidak paham Ustadz, baru masuk Islam, saya masih mu'alaf ya. Nggak bisa ya. Jadi tidak ada uzur. Apakah ditinggalkan dalam posisi lupa atau ditinggalkan dalam posisi ketidaktahuan atau ditinggalkan dalam posisi ketidaksengajaan. Kenapa tidak ruku? Aduh, nggak sengaja kelewat tadi. Oh, nggak bisa ya, tetap batal sholatnya. Jadi meninggalkan rukun itu tidak ada uzur, batal sholatnya. Apakah meninggalkan karena lupa, meninggalkan karena tidak sengaja, meninggalkan karena ketidaktahuan hukumnya, tetap batal. Harus diulang, harus mendatangkan rukunnya. Jadi kalau seandainya ibu ini tidak sujud, datangkan tuh satu rakaat lagi. Sebab kalau tidak mendatangkan gantinya, maka tidak sah sholatnya. Dari sini kita tahu bahwa rukun itu sangat penting dalam sholat. Jangan sampai dilalaikan. Ini secara ringkas dulu ya. Inilah diantara rukun-rukun sholat. Ada yang memasukkan 15 niat ya, tetapi niat itu pendapat yang kuat dia bukan rukun, tapi dia syarat. Nanti syarat ini ada lagi pembahasannya, karena posisi syarat itu di luar, kalau rukun itu di dalam. Ini yang pertama, bicara soal rukun sholat. Yang kedua, bicara soal wajib. Yang pertama, kewajiban kita dalam sholat itu beda ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau meninggalkan rukun membatalkan, kalau meninggalkan wajib tidak membatalkan. Cuman kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Yang pertama, diantara wajibus sholat, kewajiban sholat adalah jami'ut takbirati ghaira takbiratil ihram. Semua takbir dalam sholat selain takbiratul ihram. Kan dalam sholat itu kan banyak takbir kan bu. Setiap kita ruku takbir, bangkit ruku takbir, mau sujud takbir, bangkit dari sujud takbir, dan begitu seterusnya. Hampir dalam sholat, setiap gerakan sholat itu kan ada takbirnya bu. Lah semua takbir selain takbiratul ihram, itu hukumnya wajib. Kalau sampai ditinggalkan berdosa walaupun sah sholatnya. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya ya. Jadi ingat bahwa meninggalkan wajib ini walaupun tidak membatalkan ibadah, tetapi bisa mengurangi ibadah, bahkan bisa melakukan dosa. Jadi semua takbir dalam sholat itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam ruku.
rukunya rukun, bacaannya wajib. Kalau rukunya itu kan rukun salat ya. Tapi bacaan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu wajib hukumnya. Minimalnya 1 kali subhana rabbiyal azim. Adapun pengulangan subhana rabbiyal azim yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan begitu seterusnya itu sunnah saja. Jadi minimalnya 1 kali lah itu. Kalau memang ibu tergesa-gesa 1 kali dibaca. Tapi afdalnya tentu diulang-ulang. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ucapan sami Allahu liman hamidah, baik untuk imam ataupun untuk salat sendiri. Baik untuk imam ataupun orang yang salat sendiri. Karena bagi makmum ada yang mengatakan tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Cukup membaca Rabbana walakal hamd. Ada juga yang berpendapat tetap makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang nomor 4, juga ucapan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Baik dilakukan oleh imam, baik dilakukan oleh makmum, baik dilakukan oleh salat yang berjamaah ataupun salat sendirian. Ucapan Rabbana walakal hamd setelah Sami Allahu liman hamidah itu wajib, Bu, jangan ditinggalkan. Karena kalau sampai ditinggalkan, maka walaupun sah salatnya, maka berdosa dia. Dan kalau dengan sengaja ditinggalkan, sebagian ulama mengatakan batal salatnya. Kemudian yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud, itu juga wajib dari wajib-wajib salat, jangan ditinggalkan. Kemudian ucapan rabbighfirli, bacaan di antara 2 sujud. Kan bacaan di antara 2 sujud itu ada yang panjang, ada yang pendek. Paling pendek kan rabbighfirli. Nah, ini wajib dari wajib-wajib salat, jangan ditinggalkan. Kemudian yang nomor 7, tasyahud awal. Tadi saya katakan tasyahud akhir hukumnya rukun. Kalau tasyahud awal hukumnya wajib. Kalau meninggalkan tasyahud awal karena lupa atau tidak sengaja, maka tidak harus mendatangkan, cukup sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan tasyahud akhir, maka batal salatnya, kecuali dia harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya. Kemudian dia lakukan sujud sahwi. Kemudian yang nomor terakhir, al-julus litasyahudil awal, duduk untuk tasyahud awal. Jadi bacaan yang nomor 7 itu bacaan tasyahudnya. Kalau yang nomor 8 itu duduknya. Ya, duduknya untuk tasyahud awal. Inilah yang disebut dengan wajib-wajibnya salat. Jadi wajib salat ada berapa? 8. Rukun salat ada 14. Ya, jadi kalau ibu kalau menghafal itu sebut angka dulu, Bu. Berapa rukun salat? 14, Ustaz. Ambil hadiahnya. Nah, berapa wajib salat? 8. Coba sebutkan. Ndak bunyi, nggak hafal, Ustaz. Kan ada. Tapi kan yang penting angkanya dulu lah, Bu, ya kan. Hafal angkanya dulu. Baru kemudian dirinci 1, 2, 3, 4 angkanya yang disebut. Jadi inilah yang disebut dengan wajib-wajib salat. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yang banyak nih. Ini namanya disebut dengan sunnah salat. Nah, sunnah salat ini ya penting didatangkan. Walaupun tidak didatangkan sih tidak mempengaruhi salat gitu ya. Lain dengan rukun ataupun wajib. Tetapi mendatangkan sunnah itu menyempurnakan salat. Kalau kita mendatangkan sunnah salat ini berarti kita sudah menyempurnakan. Yang pertama, di antara sunnah salat, jadi kan ada 2 ya, baik sunnah ucapan atau sunnah perbuatan. Pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan.
Saat takbir itu kan kita mengangkat kedua tangan tuh Bu, baik sebahu atau setelinga. Nah, mengangkat tangan itu bukan rukun, bukan wajib. Artinya kalau ibu tidak mengangkat tangan, yang penting ibu mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, sah sholatnya, tidak ada masalah. Makanya ibu nanti kalau umroh, kita lihat kan kadang di sana orang-orang dari madhab yang berbeda, itu mereka tidak mengangkat tangan saat takbiratul ihram kan. Dia ucapan saja Allahu Akbar, tapi tangannya ke bawah. Ya, karena mengangkat tangan itu memang dalam fikih tidak rukun, tidak wajib, dia sunnah saja Bu. Ya, tapi walaupun sunnah dikerjakan tetap lebih baik. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, bersedekaplah setelah sudah takbiratul ihram. Itu sunnah bersedekap itu. Termasuk juga yang ketiga, an-nadhru ila maudhi'is sujud. Saat ibu sedang berdiri, kemudian ibu arahkan pandangan ke tempat sujud, itu sunnah. Bukan berarti kalau ibu kemudian memandang ke depan batal sholatnya, tidak. Boleh kita memandang ke depan sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ya, tetapi kalau kita tujukan pandangan kita ke tempat sujud, maka itu lebih baik lagi karena lebih khusyuk. Dan kita juga bisa melihat, jangan-jangan di tempat yang akan kita buat sujud itu boleh jadi takut ada binatang yang lewat, jadi kita nampak gitu ya. Takut ada kotoran najis kita nampak, sehingga kita bisa beralih sujudnya. Jadi manfaatnya banyak mengarahkan ke tempat sujud, dan itu lebih khusyuk. Ya, makanya ketika kemudian turun ayat tentang perintah supaya kita khusyuk dalam sholat, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengarahkan wajah-wajah kita saat posisi berdiri ke tempat sujud. Kemudian yang keempat, doa iftitah. Doa iftitah ini kan macam-macam Bu, ya. Bisa Allahumma ba'id baini gitu ya, bisa inni wajahtu, dan begitu seterusnya. Pokoknya doa iftitah itu banyak diajarkan Rasul. Terserah manapun kita boleh membaca, yang jelas sahih gitu saja. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang sekali gitu ya. Ya, semuanya boleh selama warid daripada Nabi SAW. Kemudian yang nomor 5, at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di permulaan salat. Ya, di permulaan salat setelah kita doa iftitah, kemudian kita ta'awud. Maka ta'awud itu sunnah. Tidak dibaca pun tidak ada masalah, tapi kalau dibaca tentu lebih baik lagi. Kemudian juga ucapan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang nomor 7, ucapan amin setelah membaca Fatihah. Dan amin itu ada 2 lafaz, bisa menggunakan fa'ilun, bisa menggunakan fa'ilun ya kalau dalam wazannya. Berarti bisa dibaca amin atau amin gitu ya. Jadi ada 2 bacaan ya, bisa alifnya dipanjangkan amin atau alifnya dipendekkan amin. Nah, bisa dua-duanya. Tapi kalau bisa senada lah, jangan yang satunya amin, yang satu amin, gitu kan? Nanti nggak sefrekuensi. Ya. Jadi amin itu juga sunnah, dan amin itu artinya ya Allah kabulkan permintaanku, itu mana amin itu. Tapi jangan dibuat-buat main-main ya, waladhdallin amin. Kan ada orang yang kalau taraweh biasanya kan itu dibuat main-main tuh. Anak-anak sih, kalau ibu-ibu enggak lah. Ya, jadi ucapan amin ini bagian daripada sunnah salat. Kemudian yang nomor 8, bacaan setelah Fatihah. Ya, ibu membaca setelah Fatihah entah itu surah pendek atau surah panjang, terserahlah, atau panjang pendek ya kan. Maka itu sunnah saja. Seandainya ibu sholat tidak baca surat,
Pokoknya rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat Fatihah, salam, nggak ada bacaan surat, sah solatnya. Karena membaca surat itu sunnah. Tapi baca Fatihah rukun. Ya. Jadi kalau ibu umpamanya solat baca Al-Baqarah, Al-Imran sampai kul a'udzu birabbin nas, artinya kan selesai itu Quran tuh. Tapi ibu tidak baca Fatihah, tidak sah solatnya. Walaupun satu Quran ibu baca, karena bacaan Quran itu sunnah saja. Ya. Kemudian yang ke-9, al-jahru bil qiraati fi as-salah al-jahriyah. Mengeraskan bacaan pada salat yang dikeraskan itu sebenarnya sunnah saja. Pamai ibu salat maghrib sendirian. Ya memang itu kan maghrib kan memang sunnah keras suara. Tapi kalau ibu tidak mengeraskan, ya sah-sah saja karena itu sunnah. Tapi kalau mengeraskan pun gak ada masalah. Karena itu mengeraskan suara pada salat-salat dikeraskan itu hanya sunnah saja. Ataupun mensirkan, artinya tidak membunyikan suara pada salat-salat yang tidak dibunyikan. Itu pun bagian daripada sunnah. Sebaliknya berarti ya dari yang nomor 9. Kemudian juga saktah. Saktah yang lembut itu maksudnya as-saktatul latifatu. Setelah ba'dal faragi minal qiraati kulliha. Jadi ada jeda waktulah, tidak tergesa-gesa, umpamanya habis baca Fatihah ada jeda waktu dulu. Ya, enggak usah lama-lama, sebentar aja untuk menghela nafas. Atau setelah membaca ayat Al-Qur'an menghela nafas sebentar baru ruku gitu kan. Itu sunnah. Ya. Itu namanya saktah. Kemudian yang nomor 12. 11. Yang benar. 12 belum Bu? Ibu ini gimana? Saya ulang loh ya. Mengangkat kedua tangan, meletakkan kedua tangan di dada, melihat ke tempat sujud, baca iftitah, baca ta'awud, baca basmalah, ucapan amin, ucapan surat setelah Fatihah, mengeraskan suara di tempat-tempat sholat keras, melembutkan suara di tempat-tempat sholat lembut. Kemudian yang 11, saktah, betul lah Bu, ibu yang salah ngitung. Ya 11 ini, baru sekarang 12. Kemudian yang 12 meletakkan kedua tangan dengan menjarangkan, bukan mengumpulkan. Kalau mengumpulkan mengepal gitu ya. Kalau ini merenggangkan. Kemudian meletakkan di lutut saat ruku. Ya ibu saat ruku kan memegang lutut. Itu direnggangkan jari-jarinya, bukan dirapatkan, tapi direnggangkan. Itu sunnah, merenggangkan jari jemari saat meletakkan di lutut saat ruku. Bukan menggenggam, tapi ya betul menggenggam, tapi dengan cara merenggangkan. Itu namanya wad'u al-yadaini, dengan cara merenggangkan al-asabi ala rukbatain. Kemudian yang nomor 13, maddu dhahri fir ruku' hatta law subba alaihi al-ma lastaqarra. Meluruskan betul-betul punggungnya saat ruku'. Kalau seandainya diletakkan air di atas atau bejana air di atas punggung, itu tidak akan jatuh saking lurusnya, dan menjadikan kepala itu selaras dengan punggung. Jadi tidak nunduk, tapi betul-betul lurus kepalanya dengan punggung. Itu bagian daripada sunnah juga. Termasuk juga menjauhkan tangan dari lambung saat ruku Bu. Jadi dibuatnya tangan itu seperti busur. Saat ruku itu jangan diletakkan ke lambung, tapi dijauhkan dari lambung. Nah itu juga sunnah, menjauhkan sikut dari lambung saat ruku.
Termasuk juga menambah tasbih. Ya, tadi saya katakan bacaan subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim dalam ruku dan sujud itu yang wajib 1 kali. Kalau ibu mau nambah 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam bacaan ruku dan sujud, itu tambahan sunnah saja. Jadi tambahan tasbih itu sunnah saja. Kemudian juga yang nomor 16, seseorang menambah Rabbighfirli di antara 2 sujud. Yang wajib 1 kali saja Rabbighfirli. Kalau ibu menambah Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli sampai 2-3 kali, maka tambahan juga sunnah. Yang wajib 1. Ataupun yang nomor 17, ibu mau menambah kalimat mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga bacaan sunnah ya, kalau mau ditambah gitu ya. Termasuk meletakkan wad'u rukbataini qabla al-yadaini fi sujud, meletakkan kedua lutut sebelum tangan ketika sujud. Meletakkan kedua lutut, tapi ini masalah khilaf ya, apakah turun dari i'tidal ke sujud itu mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut. Ini khilaf panjang ya, nantilah pembahasannya ini ya. Ya, ada yang membolehkan lutut dulu baru tangan, ada yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Kemudian juga dhammul asabil yadaini fi sujud. Termasuk juga seseorang meletakkan jari jemari tangan ketika sujud dan menjauhkan dari lambung. Jadi sikutnya dijauhkan dari lambung saat sujud. Yang kalau seandainya ada anak kambing masuk tubuh di situ. Tapi tentu posisi seperti ini ketika sholat sendiri bu ya. Ketika sholat jamaah jangan gitu. Nanti itu nyepak sebelah kiri kanannya itu. Kasihan kan kalau kita direnggangkan sikutnya dijauhkan dari lambung saat sujud ketika sholat jamaah, itu kan ngajak perang dengan sebelahnya kan bu. Jadi harus lihat-lihat ya. Kalau sholat sendiri ya mungkinlah kita jauhkan dari lambung. Kalau sholat jamaah maka disesuaikan ya. Kemudian juga istiqbalul kiblati bi atrafil asabi'il yadaini wa rijlaini. Saat kita sedang sujud, kita lipatkan tuh jari jemari kaki menghadap kiblat dan juga jari jemari tangan dihadapkan kiblat saat sujud. Nah, itu menghadapkan kiblat itu sunnah ya. Itu juga bagian daripada sunnah-sunnah salat. Kemudian termasuk juga di antara sunnah-sunnah salat adalah al-iltifat yaminan wa shimalan fi taslimataini. Ketika ibu salam, kan ibu nengok kiri kanan tuh. Tengok-tengoknya itu sunnah bu, tapi ucapan salamnya itu yang rukun. Tapi kalau ibu seandainya ibu tidak menengok ke kiri kanan, langsung assalamualaikum warahmatullah, itu sah-sah saja bu ya, karena menengok kiri kanan itu sunnah, tapi sebaiknya dilakukan ya, walaupun sunnah itu menyempurnakan sholat ya. Kemudian juga jilsatul istirahah. Jadi sebelum ibu bangkit dari sujud ke berdiri ya, kan ada istirahat tuh bu, dari sujud kedua kali sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Ibu duduk dulu sebentar menghela nafas, kemudian berdiri bangkit. Nah, itu juga bagian daripada sunnah. Itu bagian daripada sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Termasuk al-iktsar minad du'a inda sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Memperbanyak doa ketika sujud. Ngomong-ngomong ini sudah hampir jam 10 bu. Ya, nanti kajian di sebelah itu menanti-nanti ya, saya kira bu insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Memang kalau bicara tentang fikih sholat memang butuh waktu lama ya. Tidak apa-apa, kita masuk pada sunnah-sunnah sholat, dan yang tersisa dari sunnah-sunnah nanti kita lanjutkan di
lain kesempatan dan tidak ada tanya jawab karena waktu juga. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.